warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Bapak Budiono Santoso, dalam pertemuan mata kuliah analisis laporan keuangan. Dan pada kali ini kita sudah masuk kepada bab analisis kegiatan investasi. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah agar apa yang dipelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, sehingga akan menjadi wasilah kesuksesan kita semua di masa yang akan datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya anak-anakku, sebelum kita memasuki mata kuliah analisis laporan keuangan pada bab analisis kegiatan investasi, kita akan membahas tentang CPM, capaian pembelajaran mahasiswa, yang mana nantinya mahasiswa mampu satu untuk menjelaskan pengertian kegiatan investasi dan analisisnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya analisis kegiatan investasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen operating dan financial asset. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melakukan analisis komponen operating dan financial asset. Dan yang kelima, mahasiswa mampu melakukan analisis kegiatan investasi dengan menggunakan rasio keuangan. Baiklah, kita memasuki pada sub yang pertama, yaitu tentang kegiatan investasi. Adapun kegiatan investasi ini adalah proses perolehan dan pemeliharaan investasi-investasi yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Contohnya menjual produk dan atau menyediakan jasa. Selain untuk menghasilkan pendapatan, investasi dilakukan juga untuk tujuan memanfaatkan kelebihan kas yang dimiliki oleh perusahaan atau disebut dengan idle money. Dalam prakteknya, acap kali perusahaan mengalami booming atas penjualan produk atau jasa yang dihasilkannya. Sebagai pemilik atau pengelola perusahaan, hal ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang kegiatan operasional atau melakukan kegiatan investasi, misalnya untuk melakukan ekspansi usaha, melakukan diversifikasi usaha, atau investasi dalam bentuk sekuritas. Namun, dalam membuat keputusan investasi, segala sesuatunya perlu diperhitungkan dengan matang, sebab keputusan investasi merupakan sebuah keputusan yang dibuat sekarang dengan jumlah dana yang besar, tetapi keuntungannya baru bisa dirasakan pada masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, dana yang tertanam di dalamnya akan diterima kembali keseluruhannya dalam waktu beberapa tahun ke depan dan kembalinya secara berangsur-angsur melalui depresiasi. Investasi bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan antara lain
adalah investasi dalam bentuk pembelian tanah atau lahan untuk usaha, mendirikan bangunan, membeli peralatan, hak cipta, persediaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sistem informasi perusahaan, dan berbagai aktiva sejenis lainnya. Investasi dalam bentuk ini seringkali disebut sebagai operating asset. Sedangkan kegiatan perolehan dan pemeliharaannya disebut sebagai operating investment. Sementara itu, investasi yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk sekuritas utang ataupun sekuritas saham disebut sebagai financial asset. Kegiatan perolehannya dan pemeliharaannya disebut sebagai speculative investment. Adapun informasi tentang kegiatan investasi perusahaan menjadi elemen penting yang harus dianalisis untuk menilai kinerja perusahaan. Kinerja yang dievaluasi adalah kinerja perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimilikinya. Pertanyaannya, apakah perusahaan telah mampu mengelola aktiva secara efisien dan efektif? Hal ini merupakan hal utama yang perlu dievaluasi dalam analisis kegiatan investasi. Sekarang kita masuk pada current asset. Current asset ini disebut juga dengan aset lancar atau aktiva lancar. Adapun yang dinamakan aktiva lancar adalah sumber daya atau klaim atas sumber daya yang bisa dikonversikan menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Jadi yang dikatakan aktiva lancar di sini adalah sumber daya atau klaim atas sumber daya yang bisa dikonversikan menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Adapun komponen-komponen aktiva lancar perusahaan antara lain adalah cash and cash equivalent. Yang kedua, receivable, dan yang ketiga, inventories. Di sini kita akan membahas tentang cash atau kas. Kas adalah aktiva yang sangat liquid yang bisa digunakan sebagai alat untuk pembayaran tanpa adanya pembatasan. Contoh dari kas antara lain uang kertas, uang logam, dan rekening giro maupun cek. Adapun cash equivalent atau setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dikonversikan menjadi kas atau investasi jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Jadi, setara kas di sini adalah investasi jangka pendek yang siap dikonversikan menjadi kas atau investasi jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Itu yang namanya setara kas atau cash equivalent. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan analisis atas kas atau atas setara kas. Yang pertama,
Jika setara kas yang dimiliki oleh perusahaan berupa investasi dalam bentuk sekuritas saham, maka perusahaan mengalami risiko penurunan likuiditas karena investasi tersebut dinilai menggunakan nilai pasar yang berisiko lebih besar mengalami penurunan nilai. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan bisa digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh perusahaan. Jika hal ini terjadi, maka kas dan setara kas yang ada tidak bisa digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Poin B, yaitu receivable atau piutang. Piutang adalah tagihan atau klaim kepada pihak ketiga yang bersumber dari transaksi penjualan produk atau jasa atau dari transaksi pemberian pinjaman. Berdasarkan ada atau tidaknya surat perjanjian, piutang dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, piutang usaha atau account receivable, dan yang kedua, piutang wesel atau notes receivable. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan analisis atas piutang. Yang pertama, opini auditor. Opini auditor ini atas audit khususnya piutang yang dilakukan atas laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, risiko penagihan piutang. Risiko penagihan piutang akan dicerminkan dalam penyisihan piutang tidak tertagih. Adapun poin C, yaitu inventories atau disebut dengan persediaan, adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam produksi dan atau untuk dijual kembali kepada konsumen. Komponen aktiva lancar ini harus mendapatkan perhatian lebih. Karena apa? Karena merupakan komponen utama dari operating asset dan secara langsung mempengaruhi besaran laba bersih yang dilaporkan perusahaan. Adapun yang harus diperhatikan dalam analisis yang dilakukan dalam persediaan, yang pertama, pengaruh penetapan nilai persediaan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, dengan asumsi harga semakin meningkat, maka dengan menggunakan metode persediaan FIFO, first in, first out, besaran laba persediaan perusahaan, besaran laba bersih perusahaan akan menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan LIFO, last in, first out, dan begitu pula sebaliknya. Dan yang ketiga, pengaruh penetapan nilai persediaan terhadap neraca persediaan. Dan yang keempat, selain memberikan pengaruh terhadap profitabilitas, perbedaan penetapan nilai persediaan juga berpengaruh terhadap nilai persediaan yang dilaporkan di dalam neraca. Yang kelima, pengaruh penetapan nilai persediaan terhadap arus kas perusahaan. Yang keenam, pajak tidak mengakui nilai persediaan LIFO untuk perhitungan besaran pajak penghasilan badan. Yang ketujuh, pengaruh penetapan nilai terendah antara nilai historis dan nilai pasar. Dan yang terakhir, yang kedelapan, persediaan dilaporkan di neraca dengan menggunakan nilai historis atau nilai pasar, mana yang lebih rendah. Dan kita memasuki pada subbab long term asset ya. Long term asset ini disebut juga dengan aset jangka panjang dan termasuk pada aktiva tidak lancar ya. Adapun aktiva tidak lancar adalah
aktiva yang diharapkan bisa memberikan manfaat untuk periode yang lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Adapun komponen-komponen dari aktiva tidak lancar ini, yang poin A adalah plant asset and natural resource. Yang B, intangible asset. Kita akan bahas mulai dari poin yang A, yaitu plant asset and natural resource. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam operasi perusahaan dengan masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Sementara aktiva sumber daya alam adalah hak yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengekstraksi sumber daya alam tertentu. Keduanya ini akan dinilai dan dilaporkan dengan menggunakan nilai perolehan historis, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap dan aktiva sumber daya alam tersebut siap untuk digunakan. Adapun analisis atas aktiva tetap dan sumber daya alam beserta depresi-depresi yang seharusnya dilakukan itu ada 3 poin. Yang pertama, aktiva tetap dan sumber daya alam dilaporkan di neraca dengan menggunakan basis nilai perolehan historis. Paham ya? Jadi aktiva tetap dan sumber daya alam ini dilaporkan di neraca dengan menggunakan basis nilai perolehan historis. Adapun yang kedua, perusahaan diperkenankan untuk memilih dan menentukan metode depresiasi yang akan digunakan serta menetapkan estimasi umur ekonomis dan nilai sisa dari aktiva yang dimilikinya. Yang ketiga, perusahaan diperkenankan melakukan revisi atas umur ekonomis dan nilai sisa dari aktiva tetap dan aktiva sumber daya alam yang dimilikinya. Itulah analisis atas aktiva tetap dan sumber daya alam beserta depresi-depresi yang harus dilakukan. Adapun yang poin B, yaitu intangible asset, atau termasuk pada aktiva tak berwujud, adalah aktiva yang bersifat lack of physical existence, namun memberikan kepada pemiliknya hak, kelebihan, dan manfaat tertentu. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan analisis atas aktiva tidak berwujud. Yang pertama, analisis biasanya harus menaruh sedikit kecurigaan atas aktiva tidak berwujud yang dilaporkan oleh perusahaan. Yang kedua, seperti halnya depresiasi dan amortisasi, perusahaan menjadi pihak yang diberi wewenang untuk menetapkan estimasi umur ekonomis dan nilai sisa. Dan yang ketiga, jika perusahaan melaporkan adanya aktiva tidak berwujud dalam bentuk goodwill, maka analisis yang dilakukan harus mempertimbangkan proporsi nilai goodwill atas aktiva secara keseluruhan.
Dan untuk mengetahui tingkat kepemahaman kalian terhadap pelajaran yang baru dibahas, maka di sini Ustadz akan memberikan tugas hanya 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kegiatan investasi itu? Yang kedua, tolong jelaskan perbedaan operating asset dengan financial asset. Dan yang ketiga, tolong jelaskan perbedaan current asset dengan non-current asset. Semoga sukses. Baiklah anak-anakku, adik-adikku, mahasiswa, mahasiswi, mahaputra, mahaputri, kita sudah berada pada ujung pertemuan. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang disampaikan, apa yang dipelajari hari ini dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi ilmu yang manfaat, barokah, sehingga menjadi wasilah untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sukses untuk kalian semua, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.